Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan diberikan rezeki yang banyak. Kembali lagi bersama saya, siapa saya teh? Siapa lagi atau kalau bukan Boy the Unemployed in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival, dan film ini berjudul Orange Cat yang dirilis pada tahun 2010. Yang mana film ini ceritanya cukup menyedihkan sekali dan dan sangat cocok sekali lah pokoknya ditonton mau lebaran ini. Jadi kalau gini ya ceritanya, kalau kita misalkan mengalami hal seperti yang ada di film ini, terus kita teh mau lebaran, terus gimana tuh rasanya? Ini sungguh menyedihkan sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, crat cret crot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Leonardo Jojon yang baru saja sadarkan diri dan menemukan dirinya sudah terjebak di dalam mobil di tengah jurang di hutan Jamreosan. Lantas saat itu Kang Jojon pun berusaha mengeluarkan kakinya yang terjepit, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Di sini Kang Jojon menyadari bahwa di tempat itu dirinya tidak sendirian, melainkan bersama dengan dua orang lainnya. Namun sayangnya mereka sudah meninggal. Terlihat di sana salah seorang dari mereka sudah ngebebengkang katingang tangkal jengkol, sementara yang satunya lagi yang saya di belakangnya. Tentunya kenyataan itu membuat Kang Jojon merasa sedih karena dirinya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, disebabkan dirinya mengalami amnesia akibat benturan saat kecelakaan. Lalu kala itu Kang Jojon pun mencari sesuatu yang berguna. Terlihat di sana dirinya menemukan senter kecil. Kemudian Kang Jojon pun berusaha membuka pintu mobil. Namun hingga malam tiba usahanya tidak berhasil. Untuk menghilangkan ketakutan dan kesepian, lantas di sana Kang Jojon pun menyalakan radio. Dan kebetulan di radio tersebut sedang memutar lagu dangdut kesukaannya, membuat Kang Jojon yang mendengarnya ungut-ungutan. Sampai akhirnya Kang Jojon pun tertidur nyenyak. Di mana malam itu Kang Jojon yang tertidur dirinya terbangun disebabkan hujan ngagebret gede. Lantas Kang Jojon yang kehausan pun meminum air hujan tersebut dengan sangat ngalek-lek. Dikarenakan hujannya sangat besar, Kang Jojon pun ngehot-hot kedinginan. Lalu dirinya pun mengambil jaket milik si mayat yang ada di belakangnya, kemudian memakainya agar dirinya tidak terlalu kedinginan. Keesokan harinya saat Kang Jojon berusaha mengambil permen, tanpa sengaja dirinya menemukan beceng yang terisi penuh amunisi. Ketika Kang Jojon sedang melamun, dirinya menemukan ada seorang perempuan datang ke tempat tersebut dan menghampirinya. Sesampainya di hadapan Kang Jojon, perempuan itu memberikan minum dan bubuk ranginang yang sudah tengi. Namun karena dirinya sangat lapar, Kang Jojon pun memakan bubuk ranginang tengi itu dengan diinyem-inyem. Akan tetapi setelah dirinya sadar dari lamunannya, dirinya merasa kesal. Ternyata apa yang baru saja dialaminya itu hanyalah halusinasi. Malamnya Kang Jojon menemukan ada seekor puma datang ke tempat tersebut dan hendak memakan orang yang ketinggang pohon jengkol. Melihat itu Kang Jojon pun langsung mengusir hewan tersebut menggunakan beceng yang ada di tangannya. Paginya Kang Jojon yang kelaparan menemukan ada semut di hadapannya. Melihat itu lantas dirinya pun memakannya. Kemudian berusaha membuka pintu mobil tersebut dengan sekuat tenaga. Dan usahanya pun tidak sia-sia. Terlihat di sana dirinya berhasil keluar dan menarik kakinya yang patah tersebut akibat terjepit. Setelah berada di luar, Kang Jojon melihat sudah ada seekor anjing di tempat tersebut. Melihat itu Kang Jojon pun memanggil anjing tersebut agar menghampirinya.
Akan tetapi sialnya anjing itu tidak juga mau menghampirinya saat sedang mencari sesuatu yang berguna dari mobilnya. Di sini Kang Jojon menemukan kartu kredit atas nama Raymond Plessy, di mana hal itu membuat Kang Jojon yang hilang ingatan merasa yakin bahwa dirinya itu adalah Raymond Plessy. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Kang Jojon mengikat dahulu luka yang ada di kaki kanannya menggunakan sabuk pengaman, lalu memeriksa bagasi mobilnya. Dan di sini Kang Jojon menemukan 2 tas besar berisikan uang yang sangat banyak. Melihat itu Kang Jojon pun tidak mengambilnya, karena yang terpenting baginya sekarang adalah bisa keluar hidup-hidup dari hutan tersebut. Kemudian saat itu Kang Jojon pun merangkak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesudah berada di atas, Kang Jojon melihat ada seorang pria pencari kayu bakar bernama Naedin mendekati mobilnya. Tentunya kenyataan itu membuat Kang Jojon merasa bahagia dan langsung meminta tolong. Akan tetapi ketika melihat Naedin mengambil 1 tas uangnya, spontan Kang Jojon pun emosi dan mengancam Naedin dengan beceng di tangannya supaya Naedin menaruh kembali uangnya tersebut. Namun rupanya Naedin juga membawa senjata. Terlihat dirinya mengancam balik kepada Kang Jojon, menjadikan Kang Jojon tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Naedin pergi dengan membawa 1 tas uang miliknya. Selepas Naedin pergi, Kang Jojon pun kembali turun mendekati mobilnya, kemudian mengumpulkan kayu untuk membuat turukan. Saat sedang mengumpulkan kayu, anjing itu kembali datang. Hingga malam tiba anjing itu tidak juga pergi, menjadikan Kang Jojon merasa bahagia karena dirinya tidak kesepian. Lantas dirinya pun menamai anjing itu dengan panggilan Uyuy. Terlihat di sana tanpa rasa nyah sedikit pun Kang Jojon membakar sebagian uangnya untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Membuat saya yang melihatnya gergeten ingin mengambil uang tersebut untuk membeli baju lebaran dan juga mobil Pajero. Anjing, apaan tuh? Di mana malam itu ketika Kang Jojon sedang siduru, dirinya mendengar suara yang mencurigakan dari balik mobilnya. Karena penasaran, lantas Kang Jojon pun menengoknya. Yang ternyata itu adalah seekor puma. Tentunya hal tersebut membuat dirinya ketakutan dan langsung bersembunyi. Sementara puma itu mengambil mayat yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian membawanya pergi, menjadikan Kang Jojon yang melihatnya merasa ngeri. Keesokan harinya setelah mengikat kembali lukanya, Kang Jojon pun merangkak pergi meninggalkan tempat tersebut mengikuti Uyuy. Sesampainya di suatu tempat, Kang Jojon menemukan ada bekas pijakan manusia. Melihat itu lantas dirinya pun merangkak menelusuri jejak tersebut. Setibanya di belakang gua, Kang Jojon melihat 1 tas uangnya yang diambil oleh Naedin ada di tempat tersebut. Ketika tas itu diperiksa, di sini Kang Jojon menemukan 1 toples obat vitamin milik Naedin. Lantas dirinya pun menelannya beberapa butir untuk menguatkan tubuhnya. Selain itu dirinya juga menemukan secuil makanan. Tentunya hal tersebut membuat Kang Jojon merasa bahagia dan langsung memakannya dengan sangat anyoh-anyohan. Meskipun makanan itu sedikit, akan tetapi dirinya tidak lupa membaginya dengan Uyuy. Setelah mempunyai cukup tenaga, Kang Jojon pun merangkak ke pintu gua tersebut. Sesampainya di sana lalu dirinya pun masuk ke dalam gua tersebut dengan susah payah. Sesudah berada di dalam, Kang Jojon menemukan sebuah ponsel yang masih berfungsi milik Naedin. Sementara Naedinnya sudah tergeletak mati. Kelihatannya Naedin mati dibunuh oleh puma disebabkan ponselnya masih berfungsi. Lantas Kang Jojon pun berniat meminta bantuan. Akan tetapi sialnya di tempat tersebut tidak ada sinyal, dikarenakan gua itu adalah tempat tinggalnya puma. Dengan cepat saat itu Kang Jojon pun langsung keluar, kemudian merangkak turun menuju sungai.
Sesampainya di sungai, Kang Jojon pun mengambil cacing dan memakannya. Kemudian bermain dengan si Uyuy untuk menghilangkan kesedihan dan ketakutan yang selalu menghantuinya. Ketika sedang bermain dengan si Uyuy, di sini Kang Jojon melihat seorang perempuan yang sebelumnya ada di seberang sungai. Namun setelah kembali melihatnya, perempuan itu tidak ada, yang ternyata dirinya berhalusinasi. Selepas memeluk Uyuy, Kang Jojon pun menyeberangi sungai tersebut untuk mencari jalan keluar dari hutan Jamreosan itu. Akan tetapi saat hampir berhasil menyeberang, dirinya malah tikos sewa lalu palit terbawa arus. Meskipun demikian, namun beruntungnya sesampainya di aliran yang tenang dirinya berhasil menepi. Lalu di sana Kang Jojon pun memeriksa ponselnya dengan harapan ada sinyal. Akan tetapi sialnya ponselnya mati karena terkena air. Kemudian saat itu Kang Jojon pun merangkak untuk kembali ke tempat semula. Disebabkan jalan yang dipilihnya tadi bukan mendekati jalan keluar, melainkan malah semakin jauh membawa dirinya ke dalam hutan. Malamnya dalam keadaan hujan sangat deras, di sini Kang Jojon kembali berhalusinasi melihat perempuan itu ada di hadapannya. Di mana hal tersebut membuat Kang Jojon benar-benar merasa tidak nyaman, sampai akhirnya dirinya tertidur dengan sangat nyenyak. Paginya selepas terbangun, Kang Jojon pun melanjutkan perjalanan dengan merangkak sekuat tenaga, membuat saya yang melihatnya merasa kasihan dan ingin masuk ke dalam film ini menolongnya. Ajik. Tatkala hampir sampai ke mobil itu, di sini Kang Jojon kembali berhalusinasi melihat perempuan itu menghampirinya. Disebabkan dirinya merasa terganggu, lantas Kang Jojon pun membunuh perempuan yang ada di halusinasinya itu menggunakan becengnya, dengan tujuan agar dirinya tidak berhalusinasi lagi. Selepas beristirahat sejenak, Kang Jojon pun melanjutkan perjalanan memakai jalan lain, dengan harapan jalan yang sekarang dipilih ini bisa membawa dirinya keluar dari hutan tersebut. Setibanya di suatu tempat, Kang Jojon pun beristirahat, lalu dirinya mengeringkan ponsel dan baterainya, agar ponselnya tersebut bisa kembali menyala. Setelah ponsel dan baterainya kering, Kang Jojon pun meneruskan perjalanan. Usai merangkak cukup jauh, Kang Jojon pun berhenti dan ngebebengkang kelelahan. Dalam keadaan kelelahan di sini Kang Jojon menemukan Uyuy yang sudah pergi datang ke tempat tersebut. Dan ketika Kang Jojon membalikkan badannya, dirinya melihat rambut jalan. Tentunya kenyataan itu membuat Kang Jojon merasa bahagia dan langsung merangkak menuju rambut jalan tersebut. Dan tatkala sampai di sana benar saja Kang Jojon menemukan jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Yang mana di pinggir jalan itu, Kang Jojon melihat ada mayat seorang manusia yang tergeletak. Melihat itu lantas Kang Jojon pun menghampirinya. Dan setibanya di sana Kang Jojon mendapati mayat tersebut sedang memeluk tas berisikan uang yang sangat banyak. Kemudian saat itu Kang Jojon pun memeriksa saku mayat itu. Dan di sini dirinya menemukan identitasnya, yang ternyata dia adalah Raymond Plessy, di mana hal tersebut menandakan bahwa dirinya itu bukanlah Raymond Plessy. Setelah mengetahui itu di sini Kang Jojon pun menjadi teringat kejadian beberapa hari yang lalu, yang mana saat itu ketika dirinya habis pulang belanja dari Indomaret, tiba-tiba dirinya ditodong oleh 3 orang perampok bank dan menyuruhnya agar membawa mereka kabur dari tempat tersebut. Dan salah satu dari mereka itu tak lain adalah Raymond Plessy. Terlihat kala itu istri Kang Jojon yang sedang menunggunya merasa khawatir atas keselamatan suaminya.
Oh, ternyata perempuan yang selama ini ada di halusinasinya itu adalah istrinya. Menurut saya hal itu terjadi disebabkan istrinya terus teringat kepada Kang Jojon. Menurut Anda gimana? Yang mana saat Kang Jojon sedang ngahulang, tiba-tiba seekor puma yang memakan Naidin datang ke tempat tersebut. Melihat itu lantas Kang Jojon pun menjijik bangkai Raymond Plezi ke jalan. Lalu puma itu pun menggusur bangkai Raymond Plezi tersebut ke bawah dan memakannya sampai habis. Disebabkan sekarang ponselnya sudah kembali berfungsi dan ada sinyal, lantas Kang Jojon pun menghubungi polisi hutan. Tak lama seorang polisi hutan yang bernama Isep pun datang dan menyelamatkannya. Sebelum pergi Kang Jojon menyuruh kepada Isep agar membawa Uyuy. Namun Isep mengatakan bahwa di sana tidak ada Uyuy, di mana hal itu menandakan bahwa Uyuy itu sebenarnya tidak ada. Dan ternyata apa yang dialami Kang Jojon bersama Uyuy selama ini hanyalah halusinasi. Dalam perjalanan saat dirinya sedang mengenakan sabuk pengaman, di sini Kang Jojon menjadi teringat bahwa yang menyebabkan dirinya dan ketiga perampok mengalami kecelakaan itu adalah akibat kesalahannya sendiri yang berusaha mengambil alih kemudi hingga mereka jatuh ke jurang. Tamat ending yang sangat mengkang jojonkan. Sungguh serak sekali. Ada. Saya ada agak rada panas tiris gitu. Muriang, ada. Tapi saya tetap semangat selalu menghibur para komagers semua dimanapun Anda berada. Oke. Aduh, oke. Bentar lagi berapa itu? Sejam lagi buka. Saya sudah kukurubukan. Pengen daharan. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Oke. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang keberapa itu lupa sih. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam salam apa ya? Salam pokoknya nama salam sejahtera bagi kalian semua. Oke.